Pada saat pemeriksaan, pasti kita membutuhkan alat dan bahan sebagai penunjang pemeriksaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan utama dari PCR. Alat pertama yang dibutuhkan adalah Biosafety Cabinet yang biasa kita kenal sebagai BSC. Biosafety Cabinet ini berfungsi untuk menyaring partikel asap dan mikroorganisme seperti bakteri dari udara di dalam kabinet. Alat selanjutnya adalah pipet mikro yang merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan sejumlah kecil cairan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Alat ini umumnya dipakai untuk mengambil larutan atau suspensi dalam volume kecil. Penggunaannya perlu dilakukan dengan cara cermat, memastikan bahwa volume cairan yang diambil sesuai dengan kapasitas pipet yang digunakan untuk menghindari kesalahan pengukuran. Nah, selanjutnya ada mesin PCR. Mesin PCR sendiri digunakan untuk mengadakan segmen DNA dalam jumlah besar melalui proses amplifikasi yang dimana dilakukan dengan bantuan primer, pengaturan suhu, dan enzim yang tahan oleh panas. Mesin PCR bekerja otomatis sesuai seperti dinaturasi atau pemisahan untai DNA, annealing, penempelan primer, dan juga elongasi, penambahan basa oleh enzim. Selanjutnya ada tabung mikro. Tabung mikro adalah wadah kecil yang digunakan dalam laboratorium molekuler khususnya dalam proses PCR. Tabung ini berfungsi untuk menampung sampel selama eksperimen baik pada volume yang sangat kecil maupun lebih besar. Nah, yang terakhir untuk alat ada perangkat elektroforesis. Perangkat elektroforesis digunakan untuk menganalisis hasil PCR secara visual. Alat ini memisahkan dan mendeteksi fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatannya sehingga memudahkan identifikasi hasil amplifikasi DNA. Selanjutnya ada bahan-bahan pendukung. Yang pertama itu ada fragmen yang merupakan cetakan DNA. Ini akan diproses agar menjadi ganda. Cetakan DNA ini sebaiknya memiliki kisaran molekul sebanyak 105. Lalu selanjutnya ada suatu sekuen yang dimana merupakan molekul pendek yang digunakan untuk menjadi sebuah awal dari sintesis yang dilakukan oleh rantai DNA yang disebut sebagai oligonukleotida yang di dalamnya memiliki sekiranya senyawa C dan tambahan dengan senyawa S sebanyak 50% sampai lebih 60%. Bahan selanjutnya ada sekuen, yang dimana merupakan molekul pendek yang digunakan untuk menjadi sebuah awal dari sintesis yang dilakukan oleh rantai DNA, yang disebut sebagai oligonukleotida. DNTP merupakan deoksiribonukleotida trifosfat yang di dalamnya mengandung DATL, DCTP, IGTP yang mengikat ion Mg2+ nantinya. Selanjutnya ada enzim polimerase yang dimana enzim inilah yang melakukan katalisis pada reaksi sintesis rantai DNA. Bahan selanjutnya ada buffer PCR. Pada proses inilah harus dibutuhkan alat yang disebut termosilus, sebuah mesin yang signifikan memiliki kemampuan untuk mengantarkan panas sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur pada tiap tahapan reaksi. Aplikasi dalam diagnosis penyakit infeksi antara lain ada Human Papilloma Virus atau HPV, yang mana HPV ini dapat menyebabkan kanker dan gangguan pertumbuhan lainnya. Deteksi ini dilakukan melalui PCR untuk mengenali bagian tertentu dalam genom virus yang kemudian digunakan untuk perancang primer dan memperbanyak. Selanjutnya ada cytomegalovirus atau CMV. CMV ini dapat dideteksi dengan menggunakan PCR pada sampel plasma dengan fokus pada gen DNA polimerase CMV yang spesifik.
Untuk memantau terapi, PCR kuantitatif diterapkan dengan primer biotin yang dihibridasi menghasilkan kompleks berwarna yang dapat diukur secara kalorimetrik. Selanjutnya ada virus influenza A. PCR digunakan untuk mendeteksi infeksi influenza A dengan cara memperbanyak bagian DNA khas virus tersebut. Teknologi ini memungkinkan diagnosis yang cepat dan akurat dalam waktu singkat. Aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit infeksi yang selanjutnya yaitu deteksi infeksi M. tuberculosis. Metode pembiakan membutuhkan 50-100 bakteri per mili dan waktu 3-8 minggu karena lama regenerasi bakteri. Mengingat pengaruh kondisi pertumbuhan terhadap ekspresi gen, deteksi melalui PCR yang pengaplikasian fragmen DNA spesifik dianggap lebih efektif. Yang selanjutnya, deteksi infeksi gonore. Gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, bakteri diplokok berbentuk seperti ginjal yang memiliki pili virulen pada tipe tertentu. Yang terakhir yaitu deteksi infeksi difteri. Bakteri penyebab difteri, Corynebacterium diphtheri, memproduksi toksin yang dikendalikan oleh gen. Untuk mendeteksi toksigenesitas digunakan metode konvensional seperti ELISA test atau uji dengan hewan percobaan. Meskipun keduanya memerlukan waktu lama, biaya tinggi, dan memiliki keterbatasan terkait ketersediaan reagen atau laboratorium yang dapat melakukan tes ini. Nah, di sini ada aplikasi dalam menegakkan diagnosis penyakit genetik. Yang pertama, sickle cell anemia atau sel sabit. Anemia sel sabit adalah kelainan darah genetik yang mempengaruhi sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang menghasilkan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ini ovalositosis. Karakter sejak lahir diwariskan melalui autosomal yang utama di red blood cell berwujud oval. Perubahan protein BEN3 eritrosit adalah dasar molekul ovalositosis. Ovalositosis asalnya dari delesi 27BP di dalam gen yang dihasilkan protein BEN3 selaput eritrosit. Yang terakhir, penilaian risiko hemofilia A. Suatu kondisi berikatan bersama X kromosom yang dilakukan penyebabnya merusak komponen 8 koagulasi protein dengan bertugasnya selaku kofaktor di inti koagulasi darah. Banyak pengobatan yang tidak diketahui secara pasti penyebab kerusakan faktor koagulasi tersebut. Polimerase DNA dekat gen faktor 8 dapat menyebabkan gangguan tersebut berlandaskan penelitian investigasi sebelum kemunculannya.